Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara inti dakwah para rasul, di antara pokok dakwah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi dari sejak rasul yang pertama, yakni Nabi Nuh alaihi salam, lalu terus berkelanjutan rasul-rasul berikutnya hingga kenabian dan kerasulan ditutup dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa misi dakwah yang sama, yakni mengajak umat manusia kepada tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga memperingatkan umat manusia untuk menjauhi yang namanya kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan, untuk mendakwahkan, beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Taghut, kata Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para rasul telah diutus semua ke muka bumi. Mereka telah menyelesaikan tugas amanah untuk menyampaikan dakwah, risalah yang dibebankan kepada mereka. Lalu respon dari umat manusia, apakah semuanya menerima dan apakah semuanya menolak? Allah lanjutkan di dalam ayat yang sama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum man hadallah." Di antara umat manusia ada yang Allah berikan hidayah kepada mereka, yakni mereka menerima dakwah rasul, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara umat manusia pula ada yang telah tetap kesesatan baginya, karena memang di dalam ilmu Allah yang terdahulu orang ini memang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Datang kebenaran dia tolak, orang yang membawa kebenaran lalu dia rendahkan dan hinakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah kali ini kami akan menitik beratkan pembahasan meskipun ringkas tentang salah satu inti dakwah dari para rasul, yakni tentang kesyirikan. Kesyirikan dalam bahasa Arab adalah asyirku. Makna asyirku adalah at-tandid, membuat tandingan, membuat sekutu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekutu bahasa Arabnya adalah niddun, bentuk jamaknya andad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan kalian membuat tandingan-tandingan, yakni sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana kalian menyerahkan ibadah dan hak-hak yang semestinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala kepada tandingan-tandingan tersebut. Demikian pula makna syirik yang lain yang dijelaskan oleh para ulama adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi penyesalan dari orang-orang kafir, dari kaum musyrikin. Ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala abadikan penyesalan mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, kami berada dalam kesesatan yang nyata tatkala dahulu di dunia kami menyamakan kalian, yakni berhala-berhala atau sesuatu yang disembah selain Allah,
kami samakan kalian dengan Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesyirikan ada unsur at-tandid, membuat tandingan, ada unsur yang namanya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah pada hak-hak yang khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Meskipun makna ini dibawa kepada syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Para ulama rahimahumullah telah membagi yang namanya kesyirikan ini menjadi beberapa macam. Di antara para ulama ada yang membagi kesyirikan menjadi dua macam. Yang pertama syirkun akbar, kemudian syirkun asghar, syirik besar dan syirik kecil. Tetapi sebagian yang lain dari kalangan para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah membagi kesyirikan itu menjadi tiga macam. Yang pertama syirkun akbar, syirik besar. Yang kedua syirkun asghar, syirik kecil. Kemudian yang ketiga adalah syirkun khafi, syirik yang sifatnya samar, tersembunyi, tidak nampak pada lahiriah seseorang. Syirkun akbar adalah kesyirikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia bisa murtad dari lingkup keislaman. Syirik besar bisa membatalkan seluruh amalan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan hapuslah seluruh amalan-amalan mereka. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, apabila engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan batallah, akan hapuslah seluruh amalan-amalanmu dan engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Syirik besar pula, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kesyirikan yang membuat pelakunya masuk ke dalam neraka, membuat pelakunya kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan baginya jannah, surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan penolong. Allah namakan orang-orang yang berbuat kesyirikan sebagai orang-orang yang zalim. Dosa kesyirikan adalah dosa yang sangat besar, disebut sebagai kezaliman yang besar di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang besar. Kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, "A'dzamu dzulm." Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kita mungkin menyaksikan dalam keseharian kita tindak-tindak kejahatan, kezaliman, kriminal yang kita anggap sebagai suatu bentuk kezaliman yang jahat, yang besar, pembunuhan, pencurian, perzinahan, perampasan materi, dan yang semisal dengan itu yang kita pandang sebagai kezaliman yang besar, yang sangat keji. Nah, kesyirikan dosanya jauh lebih besar dan tingkat kezalimannya adalah yang paling tinggi dari dosa-dosa yang kita sebutkan sebelumnya. Di antara contoh syirik besar yang disebutkan oleh para ulama adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada orang yang sudah meninggal, atau berdoa kepada para malaikat, atau berdoa kepada para nabi, berdoa kepada wali, orang soleh, demikian pula berdoa kepada patung, pohon, dan yang semisal dengan itu adalah kesyirikan, dosa yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kaidahnya yang namanya ibadah kalau dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu jatuh ke dalam syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan para ulama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, membagi doa menjadi dua bagian. Yang pertama kata para ulama adalah doaul masalah. Doa masalah. Doa masalah adalah doa yang di dalamnya terdapat permintaan, ada permohonan diucapkan dengan lisan. Seperti misalnya seseorang mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, "Ya Allah, berikan aku rezeki, mudahkan urusan-urusanku, berikan aku anak, angkat penyakit-penyakitku." Doa masalah. Doa masalah adalah doa yang kebanyakan dipahami oleh kaum muslimin. Ketika dikatakan fulan berdoa, fulan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis doa yang kedua kata para ulama adalah doaul ibadah. Doa ibadah adalah segala jenis ibadah yang kita ketahui bersama, salat, puasa, zakat, haji, jihad, semuanya masuk dalam lingkup doa ibadah. Dikatakan doa
padahal ini adalah ibadah amal soleh, karena hakikatnya orang yang sedang sholat, orang yang sedang puasa, orang yang sedang berhaji, hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amal-amal solehnya. Hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah untuk diberikan ganjaran, diberikan pahala atas amalan yang dia lakukan. Di antara dalil dari doa masalah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabahi." Dan dalil dari doa ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Janganlah kalian berdoa, yakni janganlah kalian beribadah kepada sesuatu pun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil yang mengumpulkan dua jenis doa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa pula memberikan mudarat kepadamu. Apabila engkau melakukannya, maka engkau termasuk dari orang-orang yang zalim. Pada lafaz la tad'u, jangan engkau berdoa, ini mencakup dua jenis doa yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Jangan berdoa kepada selain Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La tad'u, kata Syekh Shalih Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid di syarh kitab At-Tauhid, la tad'u adalah bentuk nakirah. Dikatakan nakirah karena dia adalah fi'il mudhari' yang mengandung masdar. Masdar adalah nakirah. Kata para ulama kaidahnya, an-nakirah fi siyaqin nahyi tufidul umum. Isim nakirah yang terletak dalam konteks kalimat larangan, dia mencakup makna yang umum, sehingga larangan berdoa di sini mencakup keumuman doa, baik itu doa masalah maupun doa ibadah, sehingga tidak boleh untuk dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula contoh-contoh kesyirikan lainnya yang masih dalam lingkup doa seperti al-isti'anah, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah ayat yang sering kita baca sehari semalam minimal 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Demikian pula contoh-contoh yang lain, al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah, masuk ke dalam syirik besar. Demikian pula al-istighatsah, meminta tolong dikala sempit kepada selain Allah. Demikian pula nazar ataupun menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari kesyirikan kata para ulama adalah syirkul asghar, syirik kecil. Kata para ulama, syirik kecil adalah sesuatu yang dihukumi sebagai syirik di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak sampai pada tingkatan syirik besar, yakni tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Di antara contohnya, kata para ulama, adalah menggantung jimat. Jimat dengan segala macam bahannya, segala macam bentuknya, dikatakan syirik karena ada unsur keyakinan di dalam hatinya, menganggap jimat ini sebagai sebab. Dia menyatakan jimat ini sebagai sebab untuk dia mendapatkan manfaat atau untuk menolak mudarat, untuk menangkal bala misalnya. Kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantung jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan, yakni syirik kecil. Dengan catatan, kalau dia meyakini jimat ini hanya sebagai sebab, bukan sebagai yang memberikan manfaat secara tersendiri. Karena kalau dia meyakini jimat ini bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat, maka terjatuh dalam syirik besar. Dari sisi dia telah meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa mengatur, yang bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat. Kemudian contoh syirik kecil yang lain adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur atau syirik, yakni kufur kecil dan syirik kecil. Demikian pula contoh yang lain, ucapan yang biasa terucap di kalangan orang Arab atau mungkin di masyarakat kita adalah ucapan Masya Allah wa syi'tah. Syirik dalam bentuk ucapan, ada unsur menyamakan. Kalau kita artikan Masya Allah wa syi'tah, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu. Ada huruf waw yang menunjukkan persamaan. Kata dahulu tatkala para sahabat
Ada di kalangan para sahabat yang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah. Didengar oleh Nabi SAW, beliau langsung menegur. Beliau tidak tunda dalam menegur. Kata Nabi SAW, Aja'altani wallaha adlan. Apakah engkau hendak menjadikan aku dengan Allah itu setara, sama? Kul Masya Allah wahdah. Katakan Masya Allah saja. Demikianlah ma'asyiral muslimin, syirik kecil kita simpulkan sebagai wasilah, sebagai jalan perantara yang bisa menyeret kepada syirik besar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dari pembagian syirik kata para ulama adalah syirkun khafi. Syirik yang sifatnya samar, yang sifatnya tersembunyi, tidak nampak pada lahiriah seseorang. Di antara contohnya, di antara dalilnya yang disebutkan oleh Syekh bin Baz di dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah adalah hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, Ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnahnya Dajjal? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, kami mau wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Kemudian Nabi SAW menjelaskan gambaran daripada syirkul khafi. Kata Nabi SAW, yaqumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadharir rajuli ilaih. Ada seseorang dia berdiri, lalu dia menegakkan solat, lalu dia perindah solatnya, dia hias-hiasi dengan sangat baik. Berdirinya dia lamakan, rukuknya dia lamakan, karena dia sadar ada orang lain yang melihat dia solat. Atau kita bahasakan dengan yasirur riya, riya yang kecil. Syirik khafi, syirik yang samar ini, dia bisa masuk ke dalam syirik kecil maupun bisa masuk ke dalam syirik besar, sesuai dengan kadar. Seperti contoh tadi, riya yang ada pada hati seseorang. Kalau riyaknya kita katakan 100%, maka ini sudah terjatuh dalam syirik besar. Tak ubahnya seperti kaum munafikin. Tapi kalau kurang dari itu, masih ringan, masih kecil, maka terjatuh dalam syirik kecil. Demikianlah 3 macam pembagian kesyirikan yang disebutkan oleh para ulama. Tapi dari ketiga ini tetap kita wajib waspada, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwasanya kesyirikan inilah dosa yang tidak akan Allah ampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam 2 ayat yang sama di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa yang selain kesyirikan itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna syirik pada ayat ini. Ada yang mengatakan syirik di sini hanya dimaksudkan syirik besar. Ada lagi sebagian yang lain mengatakan syirik pada ayat ini termasuk 3 syirik yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Syirik besar, syirik kecil, dan syirkun khafi, syirik yang sifatnya samar. Demikianlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaqiyana wa ayyu'idhana minasyirki wal kufri wal nifaqi wal dalal. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari pembahasan tentang kesyirikan, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menumbuhkan, untuk memunculkan rasa takut di dalam diri kita, rasa khawatir dari yang namanya kesyirikan. Sehingga dari rasa khawatir ini kita akan memiliki sikap waspada, memiliki sikap hati-hati dari yang namanya kesyirikan. Kalau bisa terjatuh dari yang namanya kesyirikan. Di antara teladan yang baik dalam hal ini, dalam menjauhi kesyirikan, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah imamul hunafa, imam orang-orang yang hanif, orang-orang yang hanya memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Nabi Ibrahim adalah seorang rasul, bahkan ulul azmi, bahkan mendapatkan predikat Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan segala predikat yang ada, segala privilege yang beliau miliki, beliau tetap tidak merasa aman yang dari yang namanya kesyirikan.
Allah abadikan doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Nabi Ibrahim, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Ini dari penyembahan kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk kita bisa menjauhi yang namanya kesyirikan, untuk bisa kita mewaspadai yang namanya kesyirikan, tentu kita harus mengetahui apa hakikat dari kesyirikan. Dari sini kita tahu kewajiban kita untuk mempelajari ilmu tentang tauhid, mempelajari ilmu tentang kesyirikan, karena ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia. Karena ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Karena ilmu ini pula Allah turunkan kitab-kitabnya ke muka bumi. Disebutkan dalam syair Arab, "Araftu syarra la li syarri lakin litawaqqihi, wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tetapi untuk aku jauhi, untuk aku hindari dari keburukan yang aku ketahui. Karena siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, niscaya dia akan terjatuh ke dalam keburukan itu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita dari yang namanya kesyirikan dan segala macam bentuknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah memerintahkan suatu perkara, yang mana dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan para malaikatnya untuk melakukan perkara ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala serukan kaum mukminin untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bertaslimlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa barik ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina warzuqhum bitanatan salihatan tu'inuhum ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma waffiq a'immatana wa wulata umurina lima fihi min salahil ibadi wal bilad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.